Alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, para bapak, ibu, jamaah salat subuh di Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan banyak anugerah nikmat kepada kita. Terlebih pagi ini kita bersama-sama diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita, pengabdian kita, doa-doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Di hari Ahad waktunya kita longgar karena sebagian kita waktunya liburan, sehingga setiap Ahad subuh kita sempatkan waktu untuk bareng sebentar. Setelah sholat subuh kita zikir dan kita ngaji sebentar, sekaligus diniatkan i'tikaf. Insyaallah semua kebaikan-kebaikan kita, terutama di pagi ini di masjid yang kita cintai, membawa manfaat dan keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Sehat semua Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Ini sudah masuk bulan Muharram, betul? Akhir bulan Dzulhijjah. Tidak terasa. Jadi Dzulhijjahnya mau habis, akan masuk bulan Muharram, bulan baru tahun Hijriah 1447 Hijriah. Itu artinya ini sudah di penghujung tahun, kita akan masuki tahun baru. Jadi umat Islam itu juga harus mengenal tahunnya sendiri, yang selama ini kita lebih banyak familiar di tahun baru Masehi. Nah, kita juga harus membiasakan, mengenalkan dan menyebut-nyebut tahun Hijriah sekaligus bulan-bulan Hijriah. Kita hafalnya Ramadan, padahal setelah itu ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemarin sudah kita lakukan Idul Kurban dan sebentar lagi kita masuk bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan pertama di tahun Hijriah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sisa umur. Benar nggak sisa umur gitu? Diakui atau tidak, kita telah melewati sekian puluh tahun, dan tentu ya 60, 70 tahun kita yang sudah kita lewati, ada yang 50, ada yang kurang, tapi sebagian besar melewati separuh usia kita sepertinya. Dan tentu waktu-waktu yang kita lalui yang akan datang sepertinya juga tidak lebih lama dari waktu yang kita lewati. Betul? Nggih. Tidak lama ternyata kita akan menutup usia kita. Ya, gelem gak gelem ya kudu gelem. Nggih. Karena memang kita tidak akan bisa dan tidak mungkin kita bisa hidup berlama-lama, bertahan sekian ratus tahun, kecuali usianya para nabi rasul dulu sampai 950 tahun. Siapa itu? Ada Nabi Nuh, usianya panjang sekian tahun. Ya, sementara umatnya Rasulullah SAW itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Baina itu antara 60 70, bisa kurang bisa lebih. Kalau kurang ya Allah sudah takdirkan, kalau lebih alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk lebih banyak apa Pak? Menambah bekal, agar nanti di akhirat kelak bekal kita semakin banyak. Itu maknanya kita akan mudah-mudahan mendapatkan nikmat yang lebih banyak dan lebih utama lagi di surganya Allah yang tertinggi.
Surga tertinggi itu apa Pak? Jannatul Firdaus. Surga Firdaus. Ya, tidak usah milih-milih, yang penting mlebu swarga wis alhamdulillah. Nggih, sing penting mlebu swarga. Gak mlebu neraka, iku sing paling penting. Tapi ya wangel piye carane gak sampe mlebu neraka itu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal dunia. Itu insya Allah ketika Allah menerima taubat kita sebelum ajal, itu maknanya dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, tidak punya dosa sama sekali dan masuk surga dengan secepat kilat kal barqil khatib, seperti petir yang menyambar, bahkan bighairi hisab, tanpa hisab. Salah satu ikhtiar kita agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga tanpa hisab itu adalah kita membiasakan sholat berjamaah. Itu fadilah salah satunya. Ketika kita membiasakan sholat berjamaah, insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Makanya dibilani sholat di Masjid Ar-Ridho ya dengan berupaya semaksimal mungkin. Kalau tidak ada udzur, monggo sholat berjamaah agar bekal kita di akhirat ini cukup ya. Dan masya Allah luar biasa, yang sudah istiqomah itu sulit untuk melepaskan, karena kalau sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, itu sudah menjadi karakter. Kalau menurut psikologi, sesuatu yang dibiasakan sampai 40 kali itu sudah tidak lagi berat dan sudah menjadi habit, kebiasaan, jadi karakter yang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah kebiasaan kita yang seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya, sesungguhnya kita ini juga berupaya mewarisi kebaikan-kebaikan kita untuk anak turun kita. Karena anak turun kita itu yang dicontoh bukan orang lain, bukan tetangga, bukan teman, tetapi orang tuanya sendiri. Seperti Nabi Ismail mencontoh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Yang dicontoh, yang dilihat itu adalah orang tuanya. Dan orang tua sama anak itu doanya makbul. Doaul walid kawalatihi kadu'aun nabi ala ummatihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya itu seperti doanya para nabi kepada umatnya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mendoakan pada umatnya, bisa dipastikan Allah kabulkan semuanya. Karena itulah ketika kita berdoa untuk anak-anak kita, insya Allah Allah akan terima. Dan tidak boleh putus asa berdoa kepada anak, karena salah satu bentuk kewajiban dan keharusan kita kepada anak-anak kita adalah mendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan solihah, termasuk dzurriyyah keturunan kita. Karena anak-anak kita itulah nanti yang akan mewarisi kebaikan kita dan mengikuti jejak-jejak langkah kita yang sudah kita torehkan selama ini. Dan orang itu hidup itu kan yang ditinggalkan adalah nilai-nilai kebaikan. Seperti orang-orang dulu selalu memberikan kebaikan, nilai-nilainya itu diteruskan untuk generasi berikutnya. Ya kayak Van Volter, negeri ini bisa kata-kata mutiaranya, bisa pidatonya, bisa tulisannya, bisa karya-karya yang lainnya, yang itu akan diteruskan, diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya. Karena itu kita juga ya hati-hati ketika kita ini berhadapan dengan anak kita, dengan cucu kita. Tidak hanya kita ini mewarisi harta ya, kepada anak-anak kita, yang tidak kalah pentingnya adalah mewarisi nilai ilmu kebaikan yang itu pasti membekas kepada anak-anak kita. Sehingga kayak kita membiasakan sholat berjamaah seperti ini
Ini sesuatu yang dilihat, didengar, dipantau oleh anak-anak kita. Kalau orang tuanya ahli ibadah, insya Allah anaknya pada saatnya, ya tinggal nunggu waktu saja. Mungkin belum sekarang, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin kapan. Atau bahkan anak-anak itu kadang-kadang sadar ketika orang tuanya sudah tiada. Masya Allah, ya. Kadang-kadang seperti itu kita merasakan kebaikan orang tua itu bisa kita contoh ketika orang tua kita sudah tiada, ya. Barangkali juga termasuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ini saat ini belum seperti kita, tidak usah gelisah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kita yakin anak-anak itu akan mencontoh orang tuanya, tidak kemana-mana. Ya, ada pepatah apa pepatahnya itu? Daun tidak jauh gimana Pak Bu? Buah iya. Buah tidak akan buah tidak akan jatuh, ya tidak akan jauh-jauh jatuh dari dari pohonnya lah, seperti itulah. Ya, bahasa Indonesia ini jeblok ya, lali peribahasa. Ya, seperti itu, ya kita paham nilai-nilai itu kan peribahasa Indonesia yang juga menjadi nilai-nilai kebaikan kita. Jadi nilai-nilai itu tidak hanya langsung dari Quran dan Sunnah. Semua nilai kebaikan, kata-kata mutiara, semuanya kalau semua baik itu sumbernya adalah dari Islam, tidak kemana-mana. Sehingga mudah-mudahan ucapan kita, tutur kata kita itu akan memberikan nilai kebaikan di orang-orang di sekitar kita. Sehingga mungkin ibu-ibu kepada anaknya, terlebih cucunya itu perlu cerewet, ya. Cerewet dalam rangka mendidik untuk kebaikan. Itu nggak apa-apa. Walaupun sekarang masih belum, tapi nanti akan diingat ucapan kongnya, yangnya, oh seperti ini dulu, akan cerita. Sehingga cerita saja, ya, ucapkan kebaikan sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Walaupun sekarang belum diikuti, masih belum, nggak apa-apa. Pada saatnya pasti ucapan-ucapan kita itu diingat, dikenang, dan yang baik akan jadi nilai perilaku kebaikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sedikit yang kami pesankan untuk benar-benar bermanfaat, terutama kepada kami dan semua para jemaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa semua keluarga kami, dosa semua keturunan kami, dosa semua istri dan semua keluarga besar kami, ya Allah. Rahmati kami, didik kami, berikan keluarga kami keluarga yang tentram, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Limpahkan rezeki yang berkah kepada kami dan keluarga kami, ya Allah. Limpahkan hidup kami yang berkah, ya Allah. Berikan kami jadi hamba-Mu yang ahli ibadah, ahli taat, ahli melakukan kebaikan, ya Allah. Jauhkan kami semua dari segala ujian, cobaan, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.